My father told me I was timid child. At the school they said I had no style. Assalamualaikum. Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa supaya kegiatan kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita semua. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Gali. Kenapa? Gali. Bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kita SDQ dulu ya semuanya ya. Baik, silahkan semuanya berdiri. Anak malas. Oke, terima kasih. Akan menampilkan ya PPT tentang materi kita pada pagi hari ini. Candi Prambanan. Kalau kita membahas tentang Candi Prambanan, kira-kira ada yang tahu nggak pada materi ini kita akan membahas tentang ini kan sudah judulnya Kerajaan Kutai. Jadi Candi Prambanan adalah salah satu peninggalan kebudayaan dari kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis konsep dasar kerajaan Hindu Buddha. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia. Dan yang terakhir adalah membuat laporan hasil analisis perkembangan kerajaan Kutai di Indonesia. Manfaat yang diperoleh adalah kalian dapat mengetahui bahwa munculnya agama Hindu pertama kalinya di Kalimantan Timur, Kutai. Tepatnya di tepi Sungai Mahakam, Kecamatan Muara Kaman, Kutai, Kalimantan Timur. Berarti bagian dari wilayah kita dong, ya kan? Karena kita ada di wilayah Kalimantan. Dekat atau jauh dari wilayah kita? Jauh ya, meskipun kita satu pulau, karena Pulau Kalimantan adalah pulau yang terbesar di Indonesia. Mari kita tonton video berikut ini untuk supaya kalian lebih memahami tentang materi Kerajaan Kutai ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Telah membawa kerajaan ini dalam masa kejayaan. Prasasti Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai, meskipun tidak terletak di dalam jalur perdagangan, kuduga merupakan sosok yang berada di balik pendiri Kerajaan Kutai. Pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh Mulawarman, yang merupakan putra sulung dari Raja Aswawarman. Baik, kalian sudah menyaksikan video tentang Kerajaan Kutai. Ya, untuk selanjutnya kalian silahkan membentuk kelompok sesuai yang sudah kita sepakati minggu kemarin. Ya, nanti akan ibu bagikan LKPD dan ibu bagikan ya masalah-masalah yang harus kalian analisis masing-masing kelompok. Kelompok 1, kalian membahas masalah tentang lokasi dan sumber sejarah kerajaan Kutai. Kelompok 2 membahas tentang silsilah kerajaan Kutai. Ini KBD-nya ya. Selanjutnya kelompok 3 membahas tentang kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat kerajaan
Kutai. Ya, sumber bacaan baik buku paket, kemudian link yang sudah Ibu bagikan, dari video yang sudah kalian saksikan, juga boleh dari internet yang direferensikan ya, yang sesuai dengan materi kita. Ya, silakan dilihat dan dipelajari, kemudian dianalisis masalahnya berdasarkan sumber-sumber yang kalian baca. Infografis, mind mapping, dan PPT. Dan ternyata dari kelompok 1 sampai dengan 4 semuanya memilih mengolah hasilnya dalam bentuk PPT. Untuk sesi diskusi dan menganggap sudah selesai. Kita lanjutkan sesi selanjutnya yaitu presentasi. Untuk presentasi ya, kalian presentasi berdasarkan urutan kelompok ya, berdasarkan urutan kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Sudah paham semuanya? Sudah. Bagaimana teknik presentasinya? Kalau sudah, langsung saja kita presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, sebelum saya berpresentasi, izinkan saya membukanya. Rakyat kecil butuh solusi. Izinkan saya membuka presentasi. Semoga dapat memberi asensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mempunyai dua materi. Materi yang pertama adalah lokasi kerajaan Kutai dan materi kedua adalah sumber sejarah kerajaan Kutai. Hindu tertua yang pernah berdiri di wilayah Nusantara, tepatnya di wilayah Kalimantan Timur, Indonesia. Dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Raja pertama yaitu Raja Kundunga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Bagaimana proses terbentuknya aspek Perkenalkan, nama saya Aliza Nurulada. Saya Kalinda Kusmawati, saya Rabia Turangayani. Sekaligus membahas tentang silsilah kerajaan Kutai. Tadi kan sudah dijelaskan tuh dari kelompok 1 mengenai lokasi, sumber sejarahnya tadi ada Yupa, terus lokasinya, ada masih ingat? Baru saja dijelaskan. Yang kedua ada Maharaja Aswawarman dan yang terakhir adalah Maharaja Mulawarman. Nama saya Anissa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa sebagian besar nama raja kerajaan Kutai berakhiran Warman? Kudongan berperan sebagai raja ke-1 sekaligus raja pendirian. Raja Aswawarman berpesan kehidupan ekonomi kerajaan Kutai sangat makmur dan sejahtera karena letak kerajaan yang berada di luar perdagangan. Yang kedua, keadaan masyarakat dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial di kerajaan Kutai sangat kaya dan beragam. Kebanyakan masyarakat di sana berprofesi berdagang dan petani. Pertanyaannya, mengapa kebanyakan masyarakat di sana berprofesi berdagang dan petani, sedangkan kerajaan Kutai berada di tepian sungai? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Tabaujid dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat pada masa kerajaan Kutai? Memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kejayaannya?
masyarakat yang mulai memeluk agama Islam. Kutai bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik internal. Evni Dwi Arianti dari kelompok 1, saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Kutai? Sekian, terima kasih. Faktor apa saja kah yang menjadi faktor penyebab runtuhnya kerajaan Kutai? Pertanyaan ini hampir sama dengan kelompok 1, tapi mungkin kami berharap jawabannya sedikit berbeda. Terima kasih. Kestabilan pemerintah, perubahan dinasti atau pelemahan militer yang membuat mereka rentan terhadap invasi. Kepada semua kelompok yang tadi sudah melakukan presentasi. Artinya kita sudah membahas dan sudah mendapat paparan ya tentang materi kita pada pagi hari ini. Kita dapat ambil kesimpulan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama dan tertua di Indonesia. Membagikan post-test tentang materi kita pada pagi hari ini ya. Ibu bagikan post-testnya adalah melalui WhatsApp ya, menggunakan Google Formulir ya, Google Formulir. Nanti tolong dikerjakan dan dikirimkan jawabannya juga langsung ya. Baik, Ibu akan bagikan. Oke ya. Itu judulnya adalah evaluasi pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 ya. Lihat berapa nilai yang kalian dapatkan ya. Selanjutnya untuk minggu depan kita masih akan membahas tentang kerajaan Hindu ya. Tapi kita akan membahas tentang kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kalingga. Pagi hari ini dan sebelum ada pelajaran sekali lagi ucapkan terima kasih atas perhatian kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi apa tadi? Kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kalingga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya silakan istirahat karena sudah memasuki jam istirahat. Oke, silakan untuk beristirahat. Andaikan aku bisa melayang jauh berteman langit lepas, terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi di